Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Akmal Nugraha dari kelas TNI NFC 2025-04. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek STBD tentang sistem penjualan dan peminjaman alat serta bahan pertanian. Sistem ini dibuat untuk membantu proses transaksi, pengelolaan stok, peminjaman, pengembalian, hingga pembuatan laporan agar lebih efektif dan terstruktur. Nah, materi presentasi. Pada presentasi ini, saya akan membahas beberapa bagian utama, yaitu flow map, DFD, ARD, relasi antar tabel, normalisasi database, dan kesimpulan dari perancangan sistem yang telah saya buat. Selanjutnya flow map. Flow map ini menjelaskan alur sistem penjualan dan peminjaman alat dan bahan pertanian. Pelanggan memilih alat atau bahan, lalu petugas memproses transaksi penjualan atau peminjaman. Sistem akan mengecek stok atau ketersediaan alat, menyimpan data transaksi, mencetak bukti nota, kemudian barang atau alat diserahkan kepada pelanggan hingga proses pengembalian selesai. DFD level 0. Gambar ini menunjukkan DFD level 0 dari sistem penjualan dan peminjaman alat bahan pertanian, di mana terdapat satu proses utama yang mengelola seluruh data. Pembeli atau pelanggan mengirimkan data pembelian dan transaksi ke sistem. Sedangkan pegawai atau admin menginput serta mengelola data alat dan bahan, peminjaman, dan pengembalian. Sistem kemudian memproses semua data tersebut dan menghasilkan laporan berupa informasi penjualan dan peminjaman, pengembalian, stok, dan denda. DFD level 1. DFD level 1 adalah pengembangan dari DFD level 0 yang digunakan untuk menjelaskan proses sistem secara lebih rinci. Diagram ini menunjukkan aliran data yang masuk dan keluar dari setiap proses dalam sistem, sehingga hubungan antara pengguna, proses, dan penyimpanan data dapat dipahami dengan jelas. Pada gambar terlihat beberapa proses seperti pengelolaan data, pelanggan, pembelian, penjualan, dan laporan yang saling terhubung dengan aliran data dalam sistem informasi. Nah, selanjutnya di VFD level 1 ini dipecah-pecah. Gambar ini menjelaskan proses login pada DFD level 1. Pengguna memasukkan username dan password, lalu sistem melakukan verifikasi username, verifikasi password, validasi hak akses, dan menampilkan status login berhasil atau gagal. Selanjutnya, gambar ini adalah DFD level 1 yang menjelaskan lebih detail proses pengelolaan data pembeli, mulai dari tambah, ubah, hapus, hingga cari data yang semuanya terhubung ke penyimpanan data database pembeli. Selanjutnya, gambar ini adalah DFD level 1 yang menjelaskan proses pengelolaan data alat dan bahan oleh admin, mulai dari input, update, hingga pengecekan stok yang semuanya terhubung ke database alat dan bahan. Selanjutnya, DFD level 1. Gambar ini adalah DFD level 1 menjelaskan proses utama sistem secara lebih rinci, yaitu penjualan, pilih barang, hingga hitung harga, simpan, cetak grup. Peminjaman, input data, cek ketersediaan, simpan, cetak bukti. Dan pengembalian, input, hitung keterlambatan, dan denda, lalu simpan.
yang semuanya terhubung dengan database. Selanjutnya, DFD level 1 laporan. Gambar ini menunjukkan DFD level 1 pada bagian laporan, di mana sistem menghasilkan berbagai laporan seperti penjualan, peminjaman, pengembalian, stok, dan denda yang kemudian diberikan kepada admin. Selanjutnya bagian IRD. IRD notasi Petersen. Gambar ini adalah IRD relationship diagram dengan notasi Petersen yang menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem seperti pembeli, penjualan, peminjaman, dan data lainnya beserta atribut dan relasinya dalam database. IRD Martin. IRD Martin adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data beserta hubungan antar tabel menggunakan simbol notasi Martin. Diagram ini membantu dalam merancang database agar lebih teratur dan mudah dipahami. Pada gambar terlihat beberapa entitas seperti pelanggan, kendaraan, pembelian, jualan, dan servis yang terhubungan melalui relasi serta hubungan sistem database. UN, normalisasi UNF. UNF, Unnormalized Form. Pada sistem transaksi penjualan dan peminjaman barang, data masih digabungkan dalam beberapa tabel besar seperti data transaksi, data penjualan, dan data peminjaman, sehingga masih terdapat pengulangan data dan belum terstruktur dengan baik. Pada tahap ini, satu transaksi masih dapat memuat banyak data barang ke dalam satu tabel sehingga nantinya perlu dipisahkan ke dalam bentuk normal berikutnya agar database lebih rapi dan efisien. Normalisasi 1NF, First Normal Form. Pada sistem penjualan dan peminjaman barang, pada tahap ini, data yang sebelumnya masih digabung pada UNF sudah dipisahkan menjadi beberapa tabel, seperti transaksi jual, detail jual, transaksi pinjam, dan detail pinjam. Setiap kolom sudah memiliki nilai tunggal dan tidak ada berulang dalam satu file, sehingga struktur database menjadi lebih rapi, mudah dikelola, dan mengurangi redundansi data. 2NF, Second Normal Form. Pada sistem penjualan dan peminjaman barang, pada tahap ini, data dipindahkan ke tabel yang lebih spesifik, seperti pelanggan, tugas, penjualan, dan detail penjualan, pinjaman, dan detail peminjaman. Setiap atribut sudah bergantung sepenuhnya pada primary key, sehingga mengurangi duplikasi data dan membuat database lebih terstruktur, konsisten, serta mudah dalam pengelolaan data. 3NF, Normal Form. Pada sistem penjualan dan peminjaman barang, pada tahap ini, seluruh tabel seperti pelanggan, barang, petugas, transaksi penjualan, transaksi peminjaman, dan detail transaksi yang sudah dipisahkan dengan baik, serta setiap atribut hanya bergantung pada primary key. Struktur dan database menjadi lebih efisien, mengurangi redundansi data, menjaga konsistensi data, dan mempermudah proses pengelolaan maupun pengembangan sistem. Ya, inilah kesimpulannya. Kesimpulan berdasarkan hasil perancangan sistem penjualan dan peminjaman alat serta bahan pertanian, dapat disimpulkan bahwa sistem ini mampu memproses pengelolaan data penjualan, peminjaman, pengembalian, dan pembuatan laporan lebih terstruktur dan efisien dengan penggunaan format DFD, IRD, serta normalisasi database hingga 3NF. Sistem dapat mengurangi redundansi data dan menjaga konsistensi data dan mempermudah pengelolaan informasi, perancangan database yang baik,
juga mendukung kinerja sistem agar lebih efektif, akurat, dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Ya, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman, Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.